Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Anaya tersenyum senang ketika Geralt menyetujui dengan tawaran guru musik mereka tempo hari yang lalu. Anaya dan Geralt saat ini sedang berada di ruang musik selama jam istirahat sekolah. Tapi kedua orang tuamu bagaimana, Ralph? Kata kamu mereka tidak akan pernah menyetujuinya, tanya Anaya. Santai saja, Nay, jawab Geralt meyakinkan Anaya agar tidak terlalu cemas. Anaya mengangguk sambil mengulas senyum tipis. Untuk sesaat mereka saling diam. Anaya dan Geralt larut dalam pikirannya masing-masing, lalu mereka saling melirik, saling mengagumi antara satu sama lain. Tiba-tiba rasa canggung menghampiri mereka berdua. Aku balik ke kelas dulu, ucap Anaya seraya beranjak dari duduknya. Tunggu, Nay. Geralt refleks menarik tangan Anaya hingga membuat gadis itu terjatuh ke atas pangkuannya. Ah, pekik Anaya, lalu segera bangkit dari atas pangkuan Geralt. Sorry, Nay, ucap Geralt terbata, wajahnya bersemu merah, merasa malu luar biasa. Iya, aku ke kelas dulu. Secepat kilat, Anaya segera keluar dari ruangan tersebut sembari menangkup kedua sisi wajahnya yang sudah semerah tomat, lalu meraba dadanya yang di dalam sana jantungnya berdegup tidak beraturan. Kamu kenapa, Nay? Tanya Ica ketika melihat temannya itu duduk di sampingnya. Gak apa-apa, jawab Anaya sambil menutupi wajahnya yang menghangat dan ia yakin jika wajahnya masih merona. Kamu kepedesan, wajahmu merah, ucap Ica lagi sembari memiringkan kepalanya menelisik wajah Anaya yang bersemu merah. Iya, aku habis makan seblak, jawab Anaya asal, agar Ica tidak banyak bertanya lagi. Oh, pantas saja, ucap Ica, lalu berpesan tidak memperbolehkan Anaya memakan makanan yang pedas lagi. Sedangkan Geralt yang masih berada di ruang musik tersenyum mesem sendiri, bagaimana bisa dirinya sangat lancang, berani menyentuh tangan Anaya dan lebih parahnya, gadis itu sampai terjatuh di atas pangkuannya. Mengingat hal itu, dada Geralt berdetak tidak karuan. Aku jatuh cinta dengan dia, gumam Geralt. Di rumah sakit, Angel tersenyum iblis ketika selesai membaca berkas yang diberikan oleh orang suruhannya. Ternyata dia hanyalah seorang gadis tunarungu, menyedihkan sekali, ucap Angel tersenyum miring. Sebentar lagi lo akan hancur berkeping-keping, gadis tuli, geram Angel. Pandangannya menatap lurus ke depan dan memancarkan sebuah kebencian dan dendam yang membara. Pintu kamar rawat inapnya diketuk dari luar. Angel segera menyembunyikan berkas yang ia pegang ke bawah bantalnya. Sayang, Mama dan Papa datang, ucap Mama Angel yang datang bersama ayahnya. Mama, kenapa baru datang? Tanya Angel dengan nada manja. Maaf, tadi Mama menemani Papa menghadiri pesta pernikahan rekan bisnisnya, jawab Mama Angel. Bagaimana keadaanmu? Tanya sang papa kepada putrinya. Sudah lebih baik, jawab Angel tersenyum tipis. Papa harap setelah kamu sembuh jangan pernah berurusan lagi dengan yang namanya Anaya dan juga kamu harus meminta maaf kepadanya, terang Papa Angel kepada putrinya. Cih, aku tidak sudi, batin Angel. Iya Papa sayang, jawab Angel dengan terpaksa. Bagus, ini baru anaknya Papa yang cantik dan baik, ucapnya sembari mengelus pucuk kepala putrinya dengan penuh kelembutan. Angel dalam hati mengutuki Anaya. Kenapa kedua orang tuanya sampai merasa takut dengan gadis itu? Apa kelebihannya?
Dia hanyalah gadis tuli, geram Angel di dalam hati. Angel mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Sepulang sekolah, Anaya mengajak Ica untuk main ke rumahnya. "Kamu yakin mau membonceng di motor aku?" tanya Ica kepada Anaya. "Yakin banget, Cak," jawab Anaya. "Tapi pegangan dengan erat ya." Ica takut kalau Anaya jatuh dari motor. "Siap," jawab Anaya segera duduk di belakang Ica dan memegangi pinggang temannya itu. Sepulang sekolah, Anaya mengajak Ica untuk main ke rumahnya. Ica melajukan motornya dengan perlahan keluar dari pintu gerbang sekolahan tersebut. "Kasih tunjuk jalannya ya, Nay," ucap Ica sedikit keras. "Iya, kamu lurus saja, nanti ada pertigaan lampu merah, belok kiri," jawab Anaya sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan agar Ica bisa mendengar suaranya. Maklum, di jalan raya sedang padat, suara kendaraan dan klakson bersahutan membuat mereka harus berbicara lebih keras dari biasanya. Dari belakang, Gerald dan Lucky mengikuti kedua gadis itu. "Ngapain sih, Rat? Kayak nggak ada kerjaan saja jadi penguntit kayak gini," keluh Lucky sambil berdecak kesal. "Lo kalau mau pulang, pulang saja sana," ucap Gerald ketus. "Susah kalau ngomong sama orang yang sedang jatuh cinta," cibir Lucky. "Bacot," umpat Gerald sedikit mempercepat laju kendaraannya agar tidak ketinggalan jejak Anaya. Sebagai sahabat sejati, Lucky tetap mengikuti Gerald walaupun dalam hati dongkol. Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam, akhirnya motor yang dikendarai Ica memasuki perumahan elit. Gerald menghentikan motornya di dekat pintu gerbang perumahan itu. Begitu pula dengan Lucky. "Udah gitu doang? Kenapa nggak disamperin saja sekalian?" tanya Lucky mendengus ketika Gerald tidak berkedip melihat punggung Anaya yang semakin menjauh. "Enggak, gua kan cuma memastikan keselamatan Anaya," jawab Gerald membuat Lucky tercengang. "Asli banget, lo bikin gua naik darah tahu nggak?" geram Lucky dengan logat khas Jawanya. Gerald tidak mendengarkan ucapan Lucky. Dengan cueknya, ia melajukan motornya lagi, meninggalkan temannya yang terbengong. "Fix kena virus bucin dia," kesal Lucky. "Nay, ini rumah kamu?" tanya Ica berdecak kagum ketika dirinya memasuki rumah yang megah dan super mewah itu. "Iya," jawab Anaya terkekeh, geli saat melihat bibir Ica terbuka dengan lebar. Ica seperti memasuki sebuah istana. Ia tidak menyangka jika Anaya adalah seorang crazy rich. Ica mengedarkan pandangan di seluruh rumah tersebut. Matanya terhenti pada foto pernikahan Aiden dan Gwen yang terbingkai dalam figura yang sangat besar terpajang di dinding ruang tamu. Di sebelah figura besar itu terdapat foto keluarga Clark. "Nay, ini siapa? Kok mirip dengan Tuan Aiden?" tanya Ica menunjuk foto yang seorang pria wajahnya sangat mirip dengan Aiden. "Oh, itu Dedi Nathan," jawab Anaya. Ica menganggukkan kepalanya, dapat menyimpulkan jika Aiden mempunyai kembaran. "Kembar identik ya?" tanya Ica. "Dedi aku kembar 4, Cak," jawab Anaya lalu menunjuk satu persatu saudara kembar Aiden yang ada di foto keluarga itu. "Bingung aku," ucap Ica sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Jangan dipikirkan, ayo ke kamar aku," ajak Anaya. "Nay, ini sungguh tidak apa-apa kalau aku main ke sini?" tanya Ica berjalan mengikuti Anaya dari belakang. "Iya, sebelumnya aku sudah bilang sama Mami dan Dedi," jawab Anaya.
Bi, buatkan minum untuk teman aku. Jangan lupa cemilannya juga. Antar ke kamar aku ya, seru Anaya kepada salah satu pelayan yang kebetulan melintas menuju dapur. Iya Nona, jawab Bibi. Nah ya, jangan repot-repot, aku nggak lama mainnya, ucap Ica tidak enak hati mengikuti Anaya yang menaiki anak tangga. Santai saja, Mami sedang ikut Dedi ke kantor. Mereka sebentar lagi pulang. Kamu harus kenalan dengan Mami aku, jawab Anaya. Iya, jawab Ica patuh.